Happy wedding anniversary ke-13. Bener nggak? Benar. Semoga semakin happy Berdepan. terus kayak Yamaha dong. Kita mau bikin 13 pertanyaan. Oh iya. Karena wedding anniversary-nya ke-13, kita mau bikin 13 pertanyaan seputar kita berdua. Iya. Dia dari kamu deh. Kita nggak ada persiapan, ini spontan ya, jadi nggak ada direkayasa. Tadi kan kamu bilang kamu sebenarnya punya keinginan dulu tuh punya keinginan pengen punya istri yang kewanitaan gitu, Emang keibuan. kamu kurang kewanita-wanitaan? Iya, kalau aku tuh setengah tomboy, setengah perempuan. Lebih banyak tomboynya kayaknya daripada perempuannya. Dalam hal kelakuan ya, bukannya style gitu. Iya. Kalau style mah aku udah kayak princess tuh. Enggak girly banget. Enggak girly ya, dalam hal kelakuan gitu. Terus kenapa kamu mau sama aku? Walaupun kamu tahu aku tuh tidak se-girly yang kamu inginkan gitu. Ya kadang kan kita nggak dapat sesuai harapan ya nggak apa-apa ya. Cuman kan ternyata dapatnya lebih banyak daripada yang girly itu. Baik, terus mau denger. Fana tuh tipenya orangnya mau denger. Iya. Dia tuh istri yang sportif. Dia mau menerima pendapat suaminya tepatnya ya. Jadi itu semua udah menggantikan untuk menjadi lebih baik. Maksudnya kayaknya bagusan gini deh. Dia tuh take it walaupun awalnya mungkin pasti susah ya. Tapi ya dia mau terima dan itu good thing buat saya. Gitu. Dan itu mengarahkan ke keinginan kamu untuk mempunyai istri yang girly. Karena itu bukan segalanya. Itu lebih ke pengennya, harapannya. Ya sama lah, pasti kan kamu harapannya pengen punya suami kayak Park Seo Joon, tinggi, jago main bola, ya kan, jangkutnya besar, gitu kan. Nah, dulu kan kayak Cristiano Ronaldo, pengennya, sukanya, gitu. Iya dia lupa. Oh mungkin itu dulu ya. 10 tahun yang lalu. Ya kan kita udah ketemu di 10 tahun yang lalu. Sekarang udah ganti maksudnya. Iya. Sekarang udah ganti, emang bisa ganti. Masih ganti juga. Kurang lebih gitu, kamu juga accept saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih perempuan itu suka nanya, kamu sayang nggak sama aku? Itu misteri ilahi ya. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu cuman kamu doang ya. Perempuan lain nggak, atau teman-teman kita nih ternyata nggak. Perempuan luar sana mungkin kita akan kasih box di sini. Jawab. Iya, kamu sayang nggak sama aku? Kamu sayang nggak sama kita? Ya sayang. Enggak, sebenarnya perempuan itu cuma pengen denger jawabannya aja sih. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin kenapa sih kan udah gue kawinin lo, udah selamanya sama gue, kenapa masih ditanya hal yang sama? Enggak, kita tuh cuma pengen denger jawabannya aja. Kalian tuh cukup jawab aja, iya sayang banget, sayang kamu tapi selamanya. Nanyanya lagi setengah tidur, udah mau tidur, terus tiba-tiba ditanya, udah ya tahu jawab aja pengen tidur sayang ya? Dong, terus kecup gitu keningnya, udah beres kita gitu doang. Saya kasih ini tips kalau ditanya begitu. Ntar kalau kita kan lagi tidur ya, sayang nggak ya sayang. Kok gitu jawabnya, nggak semudah itu teman-teman. Jangan dengerin ya. Cuman sayang sudah jawab selesai. Tidak. Intonasinya harus benar sesuai dengan dia. Gitu. Pertanyaan ketiga. Selama ini 13 tahun ini 1-10 gimana happy-nya jalaninnya, suka citanya? 100. 100 dari 100. Iya, 100 dari 100 lah. Pokoknya paling mentok. Udah 1000 deh. Karena ya saya menjalani pernikahan saya nggak kayak menjalani pernikahan yang pada umumnya. Saya bersyukur bisa ada di pernikahan ini, pilih pasangan yang tepat buat saya, yang
bisa menutupi kekurangan saya. Ya kayak gitulah intinya, saya memilih pasangan yang tepat sehingga kehidupan pernikahan saya juga bahagia gitu. Pertanyaan yang keberapa nih? Keempat. 4, oke. Tadi kamu bilang kamu bersyukur punya pasangan yang tepat. Kamu tahu di mana pasangan itu tepat? Saya tahu aja. Gitu ya? Nggak ada. Enggak lah, kalau saya selalu jawab gini kalau ke teman-teman saya yang nanya gimana lu bisa tahu pasangan itu tepat atau enggak. Pertama yang pasti kita jawabnya rohani dulu ya, doa gitu kan. Kalau misalnya Tuhan bilang dia, ya semuanya akan lancar gitu. Tapi ada juga yang lancar tapi kok belakangnya enggak juga gitu. Nah ini yang saya selalu jawab. Saya itu kan pasti punya karakter-karakter yang saya pengen dalam menjadi pasangan saya. Misalnya ada 10 karakter nih. Memang nggak semua 10 karakter itu akan jadi ya mesti ada di dia, ya nggak bakal ketemu sampai tua pun nggak bakal ketemu. Jadi dari 10 itu ya lebih dari 50% ada di orang itu menurut saya udah salah satu tanda gitu. Tapi kriteria itu yang baik dan positif ya, bukan Iya. bukan yang materialistis Tinggi, iya. ya, bukan Harus 180 cm gitu ya. Itu mah fisik ya. bukan lebih ke situ ya. Enggak, kayaknya saya nggak ada fisik sama sekali malah. Saya lebih ke karakter orang tersebut. Atau misalnya nih saya pengennya yang seagama nih, ini adalah karakter nomor 1 gitu. Yang pengennya seagama. Syarat nomor 1 adalah seagama. Ya udah, saya akan searchingnya yang seagama. Kalau nggak seagama, saya nggak akan coba gitu. Nggak sealiran musik ya. Iya, jadi jangan pikir ya udah coba aja dulu, nggak bakalan bisa. Ya seagama aja susah, apalagi yang nggak seagama. Ya nanti kan lu bisa narik dia ke agama lu, tidak semudah itu, Ferguson. Nggak ada yang mau ngalah yang ada. Struggle-nya berat ya. Jadi ya udah. Ya challenging banget sih, karena kita dengan yang seagama aja kadang-kadang, jangan kan seagama, sama diri kita sendiri aja kadang-kadang suka ribet. Apalagi sama ditambah pasangan yang beda keyakinan, beda prinsip. Jadi minimal kalau udah satu prinsip, jadi value-nya sama, larinya kalau ada masalah ke tempat yang sama gitu. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu udah beda banget, kayak makanya ada yang nulis buku Planet Venus dan Planet Mars. Saking bedanya tuh kayak kita kayak beda. Venus yang indah. Ya saking bedanya tuh sampai di analogikan kita tuh beda planet gitu, saking bedanya. Jadi orang planet Mars sama orang planet Venus. Jadi ya udah, itu aja udah ribet banget, apalagi kalau misalnya tidak di tujuan yang sama, yaitu agama itu. Pertanyaan berikutnya, apa makanan favorit saya? Tempe. Tapi nggak ada di Amerika tempe. Ada. Oh ya. Ada, cuman mahal, jadi saya jarang beli. Tempe ya. Kenapa tempe? Saya nggak tahu. Oh, iya. Terus kamu yang harusnya nanya, kenapa tempe? Kenapa jadi nanya saya? Pertanyaan berikutnya. Apa makanan favorit saya? Banyak. Dia tuh suka perbabian ya. Ya, segala babi, yang babi hidup juga kadang-kadang dia suka. Makanya aku pilih kamu. Saya babi hidup ya. Iya, dia suka segala babi. Tapi secara spesifik bakmi dia bakmi lover. Enggak ya? Bakmi. Jadi yang mana? Enggak ya. Jadi babi sama bakmi kan mirip. Bakmi ya? babi. Bakmi babi. Terima kasih. Itulah gunanya pasangan yang saling melengkapi. Bakmi babi. Tapi sebenarnya ya, saya pun nggak punya jawaban spesifik sih untuk kan? itu. Benar, jadi saya nggak salah banget. Benar. Iya. 100. Iya. Saya suka makan, jadi banyak yang saya suka. Benar. Tapi nggak ada yang kayak steak. nomor 1. Steak kita gimana? Iya, tapi nggak yang kayak Iya, nomor iya. 1 gitu. Dan kayaknya nggak ada yang nomor 1, ribet banget ya. Tahu. Nggak juga, nggak nomor 1. Iya, pokoknya intinya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan berapa tuh ya? Apa makanan yang saya nggak doyan? Pare. Kalau saya makan pare. Tahu. Saya makan. Ya, yang kamu benar-benar nggak makan. Oh iya. Nggak ada kayaknya. Saya pemakan segala.
Dia tahu oke lah tahu. Apa yang saya nggak suka? Banyak. Lu mah makanan favorit banyak, yang nggak suka banyak. Cabe kemarin dipinggirin cabe tuh, tapi Oh, dia itu mangkok saya. bisa tapi nggak banyak. Terus sayur kecuali Sekarang kangkung, iya apa Sekarang makan. Labu makan labu, Kamu nanya. pare makan, daun pepaya, Enggak, daun katuk, makan. daun singkong, Makan. daun jengkol, Enggak, pete, banyak kan? Berarti kamu baru tahu kan? Enggak, aku tahu. Pertanyaan berikutnya. Ya dari kamu coba. Capek banget nih, aku mesti mikir. Tadi apa sih ya? Kita mau bikin konten ini awalnya pertanyaan aku apa ya? Yang tadi pagi. Iya, itu pertanyaan saya. Enggak, iya yang Yang kamu. tadi iya pertanyaan Tadi saya. pagi Ya, apa? ini akan saya Iya, tanyakan oke. sekarang. Tadi apa ya, lupa gitu. Selama 13 tahun pernikahan ini selama 13 tahun pernikahan ini apa yang bikin kamu tuh Ya, pasangan berikutnya. Oke, selama 13 tahun ini apa yang paling kamu alamin agak struggle dalam perjalanan kita? nggak ada sih ya. Nggak ada. Waktu ditinggal gitu selama aku kesini sendiri waktu itu. Enggak, itu nggak struggle deh. Itu cukup nerima ya. Struggle aku yang paling pertama adalah pas punya anak. Pertama kali punya anak. Maksudnya anak pertama. Karena kan kita berdua sama-sama baru. Jadi kayak bingung. Terus baby blues juga. Itu sih struggle aku kayaknya selama pernikahan itu. Tapi kalau dari hubungan? Dari hubungan ya LDM itu. LDM selama 3 bulan. Oke. LDM. Karena aku tuh orangnya nggak bisa LDM. Dari dulu pacaran aja saya nggak memilih untuk LDM. Kalau mau LDM gue nggak bisa, sorry to say. Ya jadi yang belum tahu dulu sempet Fana sama anak-anak ditinggal, suaminya pergi ke US sendiri gitu. Jadi itu lumayan berat dan lumayan struggle buat kita, karena sebelum hari H kita udah omongin itu ya setahunan lah mungkin ya, kita ngobrolin pergi nggak nih, nggak berat, nggak mau ditinggal, kalau mau pergi rame-rame terus, tapi ini gimana nih situasinya juga, kayaknya kita mesti coba kesempatan ini kita gitu. Ya akhirnya Fana dengan besar hati, terima kasih Fana, sudah mengalah untuk ditinggal, untuk saya pergi sendiri ke US waktu itu untuk mereka juga, untuk survei, untuk pengen tahu bahwa ada kesempatan yang baik enggak, dan akhirnya adalah hamil di titik ini. Kemudian berikutnya saya nggak tahu ya udah nomor berapa, nggak apa-apa lah ya. Apa tips buat pasangan-pasangan di luar sana biar pernikahannya tuh jarang berantem? Pilih pasangan yang tepat. Kalau udah married ya, kalau belum married betul itu jawabannya pilih pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat tuh gimana spesifiknya? Ya itu yang tadi, doa dulu sama Tuhan apakah ini orang yang tepat, Bawa dalam doa. Kedua adalah karakter itu memang yang kamu mau dalam hidup kamu gitu. Kalau misalnya kamu lihat nih orang nih kayaknya males, ini contoh nyata nih ya, dia tuh suka judi gitu misalnya pas pacaran, terus lu tuh nggak bisa berharap dia pas married dia akan berhenti judi, itu nggak bakalan gitu. Jadi kalian harus buka mata. Bisa berhenti. Oh iya. Cuman maksudnya kamu nggak bisa berharap seperti itu gitu. Pokoknya apa yang kamu lihat pas pacaran ya itulah seada-adanya dia pas nanti married gitu. Jadi jangan berharap kayak misalnya dia nggak kerja pas lagi pacaran, jangan berharap nanti pas married dia akan kerja.
dia akan cari, oh dia udah punya istri nih, dia bisa kerja. Enggak juga, itu bener-bener ada nih teman saya yang ngalamin kayak gitu. Jadi memang ini adalah kenyataannya gitu. Tapi kalau aku menambahin, mesti realistis bahwa dia kemungkinannya setelah nikah ke arah nggak kerja nih, tapi bisa berubah nggak? Bisa, dengan anugerah Tuhan, dengan ya kalau kayak gitu mah ya iya, pasti iya, bisa. dengan kerendahan hati dia mau judi, berubah, berhenti ngerokok, iya. ya itu bisa. Tapi itu PR banget, PR besar. Karena balik lagi, dengan hubungan kita sebagai suami istri udah PR, ditambah hubungan yang harus ngebenerin sesuatu hal yang Ya, lu normalnya suka kan lu gitu. kerja, normalnya lu nggak main judi, bukan normalnya ya, baiknya kan lu nggak main judi, baiknya kan lu kerja. Jadi kayak beban lu tuh tadinya jadi suami istri 2 jadi 4 gitu yang mesti diberesin. Jadi itu kalau yang belum married itu ya, jadi yang udah buka married, mata lebar-lebar bahwa lu pacaran sama orang kayak gini ya seada-adanya begitu saat menikah. Kalau dia nggak kerja ya nanti dia married dia nggak akan kerja, dia nggak kerja juga. Kalau dia judi online ya dia pasti akan judol juga pas married. Jadi dulu nggak ada judul. Ya judi aja. Jadi kalau misalnya dia punya kriteria kayak gitu dan lu nggak suka ya mendingan nggak usah gitu. Kalau misalnya yang udah married udah terlanjur, ya cuma bisa doa sih. Dulu kita sering berantem gak sih? Enggak. Enggak. Dari dulu jarang banget berantem. Sama 13 tahun pernikahan nggak ada 10 kali lah. Iya, bukan nggak ada berantem sih, karena dua-duanya tahu bahwa itu nggak baik, tahu bahwa udah dibekalin lah. Kita kebetulan berdua udah dibekalin dari sebelum nikah, sering ke gereja Bimbingan bareng, pranikah. terus juga yes, the important things adalah join atau ikut usahain bimbingan pranikah di gereja setempat, di gereja kalian bertumbuh, di komunitas rohani kalian. Itu penting banget, dan buat kami itu kepake banget karena sampai hari ini pun Fana ada sesuatu yang dia ingat dari sana gitu. Apa contohnya? Dia mengenai financial, mengenai respect sama husband. Kebetulan bimbingan pranikah yang waktu itu kita ikut lumayan cukup lengkap, mencakup nggak cuma sebagai hubungan suami istri aja tapi hubungan kepada Tuhan, finansialnya harus bagaimana, nanti punya anaknya itu gimana. Udah dibekalin aja masih aja struggle kan. Ya itu. Jadi kalau yang udah married dan menurut kamu salah pilih atau apa, cuma bisa berdoa sih. Maksudnya cuma Tuhan yang bisa mengubah. Kalau saya mau nambahin yang buat udah married itu dua-duanya mesti mau benerin, mau sepakat bahwa kita mulai tahun ini misalnya anniversary keberapa dari kalian, wedding anniversary, sepakat bahwa kita kurangin yuk, nggak mau berantem lagi atau nggak mau berdebat dengan hal yang sama, dan harus berubah. Nggak bisa willingnya dari satu doang, harus dua-duanya, dan itu harus duduk ngobrol apa yang mesti diberesin, dan itu butuh kerendahan hati memang. Kalau pria kan pasti egonya keiris, terus istri juga pengen dibilangin bisa jadi ngambek gitu kan. Tapi kalau dua-duanya nggak mau berubah agak sulit. Jadi makanya pernikahan itu adalah berjalan bersama gitu. Dan yang belum married jangan pikir menikah itu mudah, tapi bukan nggak mungkin, karena pernikahan itu dimulai dari hari H setelah Anda menikah ya. Setiap hari kalian harus komitmen gitu. Dan bangun hubungan setiap hari gitu. Kayak bangun tidur lah, tiap hari mesti bangun hubungan gitu. Thank you. 13 tahun pernikahan ini berasanya gimana? Lama, sebentar, enjoy, atau what you feel about 13 Seperti years? yang tadi, ini bersangkutan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Karena saya menjalani pernikahan yang bahagia, jadi nggak kerasa lama. Sangat-sangat sebentar sekali menurut saya. Kayak 13 tahun tuh cepet banget gitu berlalunya. Karena you enjoy kan, sama aja kayak kita nonton film nih, nonton film 2 jam kalau boring tuh berasa lama banget, nggak kelar-kelar nih film. Tapi kalau kamu enjoy itu film, seneng, bahagia nontonnya,
itu 2 jam nggak berasa, kayak cuma berapa menit. Ya, itu sama banget persis seperti kehidupan pernikahan. Kalau bahagia tuh ya jalaninnya cepet aja gitu. Kayak saya sih nggak nyangka ya, saya 13 tahun bisa dengan orang yang sama, nggak nyangka gitu. Kita berdua menikmati prosesnya sih, karena prosesnya kalau Fana bilang kan happy, tapi kan sebenarnya di balik layarnya ada struggle-nya, ada titik-titik di mana kita yang tahu kita berdua gitu, tapi kuncinya kita nikmatin setiap prosesnya dan selalu sama-sama gitu. Dan sampai dengan hari ini kita terus belajar untuk jadi pasangan yang baik buat pasangan masing-masing, belajar untuk terus rendah hati. Itu yang paling penting buat saya. Akhir-akhir ini yang saya belajar adalah rendah hati itu sulit tuh. Maksudnya rendah hati itu kan mau belajar, mau dengar pendapat orang, mau tunduk bahkan dengan nilainya istri. Kayak kemarin ada satu momen istri saya tanya poin saya 1 sampai 10 berapa, dia nilai saya 7 gitu. Buat saya itu sportif gitu. Orang lain pasti akan jawab 10 karena mereka nggak enak, mereka teman saya, mereka sahabat saya gitu. Dan memang 10 menurut mereka benar, tapi menurut istri saya 7. Saya yakin dia punya alasan, karena dia adalah orang terdekat saya yang tahu prosesnya. Karena dia tahu saya ini sebenarnya bisa 11, tapi saya baru kasih 7 gitu. Jadi kita butuh tuh pasangan kita yang mulutnya pedes kadang-kadang. Iya, jadi untuk mencambuk kita untuk lebih baik lagi. Tapi nilai itu kan ada Tapi balik alasannya. lagi, kalau kamu terimanya nggak berpikir positif, itu akan jadi berantem gitu. Kok orang lain aja nilai aku 10, kok kamu yang deket nilainya segitu gitu kan, ada yang aku kayak mau gitu. sama si Walaupun sampai sekarang dia masih bahas, aku nilainya 7. Enggak, saya suka cengin dia aja. Enggak, kayak enggak sama email aja lah, email selalu nyebuli saya. Akhirnya aku deket deh sama email. Akhirnya itulah kadang-kadang yang bikin pasangan jadi menjauh, berjarak. Jadi rendah hati itu juga kunci sih. Mau mendengarkan pasangan. Jadi kalau misalnya pasangannya nggak suka di bagian mana sifatnya, kalau kayak yang dulu sih saya kayak lebih ya udah gue begini adanya gitu. Tapi saya belajar lah dari Yopi, saya belajar bahwa nggak begitu. Kalau misalnya sifat lu yang ini jelek dan lu bisa memperbaiki menjadi lebih bagus, kenapa enggak gitu. Jadi pasangan itu kan mengkritik karena dia orang yang lihat kita kan nggak bisa mengkritik diri kita sendiri kan, kita mau pengennya bener aja gitu. Tapi orang lain yang bisa mengkritik yang adalah pasangan. Kalau orang lain mungkin nggak berani, cuma pasangan doang yang berani. Jadi pasangan ini ngomong bahwa lu begini orangnya, dan kalau bisa berubah ya, kalau berubah untuk menjadi yang lebih baik, the better you, ya kenapa enggak gitu. Ada orang-orang yang kalau nggak rendah hati ya udah gue begini adanya, lu kalau nggak terima gue ya udah lu ke tempat lain aja gitu. Ya nggak bisa begitu. Sama halnya kayak pelatih sama atlet ya. Itu atlet tuh sampai bagus tuh pelatihnya pasti di belakang udah marah-marah, udah ngambek, udah kasih punishment. Capek banget. Iya, udah capek banget. Ya kalau atlet yang nggak mau berubah ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dia sampai champion, menang 1 hari menang, kebanggaan buat dia sendiri. Tapi di balik itu sebenarnya ada bukan pasangan, ada pelatihnya itu. Ya sama lah pernikahan juga, kalau you bisa berhasil lewatin ya itu berkat orang terdekat lu. Nah terakhir nih, siapa yang lebih galak di antara kita berdua? Oke. 1, 2, 3. Fana. Nah kita berdua sama-sama galak. Gitu kan. Nggak, kita nggak ada yang galak, kita cuma Nggak salah, kita galak dua-duanya. Kita cuma saling pedes aja kalau ngomong, karena kalau ngomong biasa aja kadang-kadang nggak didengerin kan, jadi mesti agak-agak bercabe dikit. Udah gitu aja, terima kasih nih video iseng-iseng kami di wedding anniversary di tahun ke-13. Semoga kalian happy terus, dan semoga kami juga happy terus dengan many numbers ahead di tahun-tahun berikutnya, sampai dengan
kedatangan Tuhan Yesus. Kalau ada Amin. pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab di video berikutnya. Bye, thank you so much.